Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pipi Suryandani dengan NIM 4151912075 dari jurusan Teknik Informatika Fakultas Ilmu Komputer Universitas Mercu Buana Jakarta. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai routing konfigurasi satu router, 2 switch dan 6 buah PC, masing-masing 3 PC untuk switch A dan 3 PC untuk switch B. Video kali ini sebagai pemenuhan tugas besar 1 mata kuliah SMA RS2 dengan dosen pengampu yaitu Bapak Andreu Viade ST MKom. Sebelumnya saya terima kasih kepada Pak Andreu telah memberikan tugas ini. Sebelumnya ada soal dari Pak Andreu, yaitu poin pertama adalah kita suruh membuat topologi atau skema jaringan router. Dia memiliki satu router, jadi dia terhubung ke 2 switch ya. Switch A dia terhubung ke 3 PC, switch B itu ke 3 PC juga. Nah, jaringan untuk di switch A itu dia menggunakan subnet /24 yaitu 192.168x0, 2 digitnya itu yang X itu untuk NIM terakhir, dan jaringan di switch B adalah 192.168x+10 dengan subnet /24. Ini kalau misalnya X itu nggak pakai VLAN ya Pak, dia pakai VLAN 1 yaitu default dia. Di sini kita disuruh membuat 3 buah VLAN 2, 3, 4. VLAN 2 itu peruntukannya itu untuk PC 1, VLAN 3 untuk PC 2, VLAN 4 untuk PC 3. Pastikan dapat terhubung hanya VLAN yang sama. Switch A ini ada VLAN ini memiliki IP sendiri ya, IP. Nah, VLAN 1 itu dia nggak ada VLAN ini, dia ada IP-nya. Switch B itu sama IP-nya dengan switch A, segmennya sama. Untuk yang kedua adalah membuat interVLAN supaya antar VLAN dapat terhubung. Nah, di sini Pak Andreu dia sudah menemukan bug-nya. Kita harus menyelesaikan bug tersebut. Nah, itu bisa dengan cara yaitu router A terhubung ke switch A, switch A terhubung dengan switch B, itu interVLAN. Berikut saya akan menjelaskan mengenai skema jaringan yang sudah saya buat sesuai dengan soal yang Pak Andreu berikan. Untuk soal pertama, poin pertama, untuk pertama-tama kita harus bangun dulu jaringannya. Ada 3 PC. Ini sebelumnya sudah saya bangun sedemikian rupa. Ada 3 PC kita bangun di sini. Di end device ada PC, kita bangun 3 PC-nya untuk switch A. Nah, switch A yaitu saya menggunakan Cisco 2960. Begitu pula dengan switch B ya. Switch B juga pakai 2960 dengan PC-nya ada 3 PC. Untuk router saya pakai 4331. Nah, di sini kita jangan lupa untuk setting IP-nya di setiap PC. Untuk PC 1 ini saya sudah men-setting sesuai dengan peruntukan yang Pak Andreu berikan dengan segmen sekian dengan NIM. Untuk dengan subnet 24 ya, default gateway-nya .1. Next-nya juga PC yang kedua, PC 2 pun sama, gateway-nya .1, IP address-nya .3, subnetnya /24, PC 3 ya. Kita harus, sebelumnya sudah saya setting untuk IP konfigurasinya. Kita bisa setting demikian untuk PC. Untuk di switch B, PC yang satunya kita pakai segmen +10, NIM +10, berarti 85. NIM akhir saya 75. Sebelumnya sudah disetting, IP konfigurasinya sudah saya setting. Intinya dia bisa ngobrol ya, dia bisa saling mengirim data antara segmentasi untuk per switch-nya itu. Topologi setiap switch-nya itu ini sudah saya
buat. Dan untuk connectionnya atau saya menggunakan copper straight, bukan pakai konsol. Mungkin bisa teman-teman bisa pakai konsol kalau memang untuk cara cepatnya bisa pakai konsol, tapi saya menggunakan kabel straight. Nah, ini untuk ini di PC-nya fast Ethernet 0. Untuk supaya agak rapi, biasanya saya buat di sini untuk di switch-nya itu fast Ethernet 1 untuk PC 1, fast Ethernet FA2 untuk PC 2, FA3 untuk PC 3. Begitupun di switch B. Nah, untuk di port 4, port fast Ethernet 4 itu mengarah ke router. Di router itu kita pakai port giga Ethernet ya. Kita pakai port giga, port 00, tapi untuk yang ke switch B kita pakai port 01 ya, port 1 di routernya. Sejauh ini begitu aja ya untuk settingan PC. Untuk di switchnya kita cek konfigurasinya. Kalau konfigurasinya itu paling sebelumnya saya cuman nambahkan agar portnya itu up. Biasanya kita interface masuk ke config dulu, config terminal, interface fast Ethernet 01 ya, lalu kita no shut supaya dia di no shut supaya dia up ya statusnya. Jangan lupa kita WR. Begitupun untuk fast Ethernet 1, 2, 3 kita semua no shut kan. Di switch 2 pun seperti itu ya. Untuk konfigurasinya hanya seperti itu, tidak ada konfigurasi tambahan karena kita nggak main VLAN di sini. Di poin pertama kita nggak main VLAN, kita main di IP aja. Kayak itu aja ya. Untuk di routernya baru kita ada beberapa config yang perlu kita masukkan. Tadi saya sudah sempat config ya. Kita bisa lihat di sini aja, enable show running konfigurasi di sini. Nah, di sini nih kita menambahkan untuk interface IP address ya untuk giga Ethernet di port 00. Port 00 kan ke switch 1 ya. Kita masukkan IP gateway-nya, kita masukkan di sini. Lalu untuk di giga Ethernet 2 atau port 1, giga Ethernet 01 atau port 1 kita masukkan IP address-nya juga, IP gateway-nya kita masukkan. VLAN 1 memang nggak perlu kita no shut ya, karena VLAN 1 default secara keseluruhan memang konfigurasinya di router simple lah, cuman itu aja. Kita bisa coba dia bisa saling ngirim paket atau enggak ya. Kalau misalnya per topologi jaringan switch ini ya, kita coba antara PC 1 ke PC 2, sukses. PC 2 ke PC 3 sukses ya. PC 1 ke PC 3 sukses. Kita delete. PC B, PC 1B ke PC 2B sukses. PC 2B sukses. Kita bisa jelaskan kenapa kalau misalnya kita coba topologi dia kirim dari PC yang topologi di switch A ke switch B, pasti dia nggak berhasil karena memang dia berbeda VLAN ya, karena beda segmen IP, jadi dia nggak bisa saling ngobrol. Harusnya di satu segmen. Ini kan dia segmennya 75 dot sekian, ini kan 85 dot sekian, jadi dia nggak bisa ngobrol. Mungkin itu aja konfigurasi dasarnya. Basic banget ya konfigurasi di routernya, cuma nambah IP address-nya untuk ke arah switch dan ke switch A dan switch B ya. Di layer 3 ini kita cuman perlu
nggak ada routing ya, cuman config sedikit untuk penambahan IP address-nya, dan kita ngelakuin setting di sini di PC, sama kita config di switch-nya itu cuman no shut aja supaya portnya terpantau up. Untuk poin 1 sudah terselesaikan. Kita coba ke poin interVLAN ya. InterVLAN ini memang agak rumit, kita coba jelaskan dulu ya basicnya. Basicnya dia ada sama ya, ada satu router, 2 switch, 3 PC untuk switch A, 3 PC untuk switch B ya. Cuma di sini ada tambahan, yaitu switch B terhubung dengan switch A, switch A terhubung dengan router A ya ini. Router saya pakai 2901, switchnya masih pakai 2960 Cisco. Sama ya untuk portnya, lokasi portnya juga sama. Di PC itu saya urutkan pas Ethernet 0 ini saya pakai straight ya, nggak pakai konsol. Ke arah switch pas Ethernet 1 PC 1, fase Ethernet 2, FA2 PC 2, FA3 PC 3. Begitupun untuk switch yang kedua. Lalu kita coba cek settingan IP-nya. Kita di PC itu cuma setting IP ya. Setting IP kita pakai segmen 1.0/24. Untuk ini untuk PC 1. Ini untuk PC 2. Ini untuk PC 3. Ini untuk PCB ya. PCB nya sama ya segmentasinya. Dia kan base VLAN ya. Base VLAN berarti kita samain segmentasi IP-nya sama VLAN-nya. Untuk yang PC 1 VLAN 2, PC 2 VLAN 3, PC 3 VLAN 4. Ini berarti intinya gini ya. Untuk segmen IP itu harus sama dengan segmen VLAN ya. Ini PC A, PC B, PC 1, PC 1, PC 2, PC 2, PC 3, PC 3. Ini untuk IP konfigurasinya kita cek lagi. Untuk tadi udah di PC 2B, PC 3B. Kita pakai segmennya cuma beda di poin ini 1, 2, 3 ya, beda. Di sini memang agak rumit. Kita harus konfigurasi di switch ini. Di switch ini kita sebelumnya saya sudah config ya. Untuk di switch ini kita bisa lihat show running config all dulu. Nah, ini kita create VLAN dulu, create VLAN 1, 2, 3, 4. VLAN 1 itu kan dia default ya. VLAN 2, VLAN 3 sama VLAN 4 nih. Untuk kita udah create, terus kita config juga untuk port 1, port 2, port 3. Port 1 itu kan ke komputer ke PC 1 ya. Dia pakai VLAN 2. Kita pakai switch port mode akses karena memang VLAN yang dilalui cuma 1 dan dia langsung ke end device ya. Tapi kalau misalnya dia ke switch lagi, kita bisa pakai metode trunk atau biasanya allow beberapa VLAN. All untuk port 1, 2, 3 kita pakai switch port mode akses dengan allow masing-masing VLAN-nya 2, 3, 4 yang untuk PC. Ini PC 1, PC 2, PC 3. Kita cuman create VLAN-nya. Untuk ini sih basic ya, nggak ada untuk penambahan password di switch dan lainnya. Ini cuman konfigurasi dasar aja. Untuk switch A itu aja konfigurasinya. Begitupun switch B. Cuman yang bedain di switch B ini adalah kita harus ngetrang ya. Maksudnya ngetrang adalah di sini kan kita skema jaringannya adalah dari router masuk ke switch 1 ya. Di switch 1 ini otomatis dia harus ngelewatin beberapa VLAN, dia allow VLAN nih untuk ngalirin dari router di switch A. Yang diterima di switch B ini harus port trunk
supaya semua VLAN yang ke arah PC-PC-nya itu terlalui. Ini harus pakai mode terang. Cuman bedanya di situ aja. Nah, di sini untuk port 4 FA4 itu yang ke arah switch A ya, kita pakai mode terang. Nah, kita allow VLAN 1 sampai 4, kita allow all VLAN. Sama basic kayak konfigurasi yang yang switch A, dia juga switch port mode akses untuk ke PC-PC-nya, dia allow VLAN-nya, dan kita create VLAN. Create VLAN udah untuk di routernya ada beberapa konfigurasi ya, seperti memasukkan IP address-nya. Kita coba show running config. Untuk di router kita memasukkan .1 key, atau maksudnya adalah VLAN di dalam VLAN. Maksudnya VLAN dalam VLAN. Kita harus masukkan konfigurasi .1 key atau mode KNKey ya. Kalau misalnya ISP tuh nyebutnya KNKey, Metro KNKey, VLAN dalam VLAN. Kita masuk ke config dulu, config terminal seperti biasa aja, config T, terus kita ke port, masuk port interface giga Ethernet 00 ya, karena kan dia ke arah switch A itu 00 nih. 00 dot VLAN-nya berapa? VLAN-nya misalnya 2. Ini kita masukin enkapsulasi kita no-shot .1 key 2. Sebenarnya basic aja ya. Begitupun untuk VLAN lainnya kayak gitu, config dasarnya. Terus kita nggak lupa juga masukin IP address-nya. Ini IP gateway dari VLAN-nya. Ini ada segmen IP konfigurasinya. Oke, itu aja ya untuk di router itu, hanya itu aja. Kita jangan lupa WR itu untuk save konfigurasinya di router. Kita bisa cek segmentasi, kita bisa cek topologi kita ini dengan cara kita kirim paket dari PCA. Kan dia node-nya adalah dia hanya sesama VLAN aja ya bisa kirim data ya. Ini kan dia sama-sama VLAN nih, VLAN-nya VLAN 2 nih, PC 1. Kita di loop dulu. Sukses ya. Terus PC 2 sukses, PC 3 sukses. Cuman kalau misalnya kita dari beda VLAN tuh dia pasti violet nih kan, karena memang peruntukannya hanya dia bisa terhubung antar VLAN kan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bisa bermanfaat bagi teman-teman semua untuk pembelajaran kali ini dan mendapat nilai sebaik-baiknya untuk tugas besar satu ini. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I'm an icon, man. I'm a girl about a 10. I should fuck her in a Benz.